Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sohli sodri wa yasiri amli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Hari ini Ibu akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengumpulkan tugasnya dengan baik. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Kita akan mulai dengan membahas LKPD-nya. Oke, Ibu akan share screen-nya. Oke, ini yang kalian kerjakan. Sudah terlihat di layar? Halo? Sudah ada belum? Sudah. Kita mulai ya. Semuanya dinyalakan speakernya. Langsung jawab. Saya mulai dari tas. Bergerak tidak? Tidak. Tidak. Tumbuh dan berkembang? Tidak, Bu. Bernafas? Tidak. Berkembang biak? Tidak. Memerlukan nutrisi? Tidak. Melekat terhadap rangsang? Tidak. Mengeluarkan zat sisa? Tidak. Oke, sip. Sekarang burung. Yang bola Ibu lewat. Langsung ke burung. Burung bergerak? Iya. Tumbuh? Iya. Bernapas? Iya. Berkembang biak? Iya. Memerlukan nutrisi? Iya. Melekat terhadap rangsang? Iya. Mengeluarkan zat sisa? Iya. Oke. Sekarang mobil. Mobil bergerak? Tidak. Bergerak. Mobil nggak bergerak. Mobil nggak bergerak, tapi digerakkan oleh manusia. Mesin. Mobil tumbuh? Tidak. Tidak. Bernapas? Tidak. Berkembang biak? Tidak. Memerlukan nutrisi? Tidak. Pekat terhadap rangsang? Tidak. Mengeluarkan zat sisa? Tidak. Tidak. Oke, kita teruskan. Pertanyaannya, dari hasil pengamatan kalian, apakah ada benda yang mempunyai ciri yang sama? Ada tidak? Ada. Ada. Tas samanya dengan apa? Tas samanya dengan Bola. bola. Burung ciri-cirinya sama dengan tumbuhan. Oke. Kemudian catat ciri benda apa saja yang didapatkan. Yang tadi 1 bergerak, 2 tumbuh dan tumbuh, berkembang, 3 bernafas dan berkembang biak, terus memerlukan nutrisi, peka Oke. terhadap rangsang. itu adalah ciri-cirinya. Apa perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Tadi makhluk hidup contohnya apa? Makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup adalah makhluk yang dapat bergerak dan makhluk tak hidup tidak bergerak. Oke, siap. Binda ya. Terus, jadi kalau makhluk hidup tadi memiliki semua ciri-ciri kehidupan. Yang tadi bernapas, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang itu namanya ciri-ciri kehidupan. Yang namanya makhluk hidup dia memiliki ciri-ciri kehidupan. Kalau yang tak hidup berarti dia tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Bandingkan dengan temanmu, sama nggak pengamatannya? Sama. Tadi jawabannya sama. Kesimpulannya, yang tadi makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Oke, lanjut berikutnya. Kegiatan 2. Ciri-ciri manusia. 1. Bergerak.
Bergerak. Bergerak. Klorofil. Oke. Apakah terhadap Dua. Berkembang biak. Berkembang biak bisa. Terus apa lagi? Tumbuh dan memerlukan berkembang. makanan, Tumbuh dan berkembang, membutuhkan makanan. Butuhkan Bergerak. minum. Iya, terus menyesuaikan diri dengan lingkungan, menyesuaikan diri Mengeluarkan dengan zat sisa. lingkungan. Mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa. Manusia, hewan, tumbuhan, ciri-cirinya sama? Sama. Berbeda. Nah, oke, siap. Berarti sudah paham kalian. Nah, ini. Yang pertama, yang nomor 2. Apakah itu? Jamur, Bu. Jamur. Nomor 2. Kan nomor 1-nya nggak ada. Lanjut ke nomor 2. Oh iya. Nomor 2, apakah itu? Eglena. Eglena. Oke. Eglena. Eglena. Apa ciri-ciri eglena? Berwarna hijau karena mengandung klorofil, Naira, sel oke. berbentuk oval memanjang, di salah satu ujungnya ujungnya terdapat mulut sel. Oke. Sekarang saya tanya satu orang. Yang nomor 3. Coba Alni. Alni. Mana Alni? Alni kok menghilang? Sebentar. Ya. Cahya aja tuh, Cahya. Memiliki Nomor 3 itu namanya apa? jamur. Jamur, betul. Ciri-cirinya? Memiliki produk spora. Berkembang. Oke. Tin. Siap. Terus yang berikutnya, nomor 4. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Macan. Ciri-cirinya? Ayo, macan ciri-cirinya apa? Kakinya ada berapa? 4. Dan 4. Nah, kayak gitu Kamu kalau bingung ciri-ciri, ciri yang kamu tahu aja. Oh, kakinya ada 4. Tumbuhnya ditutupi oleh rambut-rambut, misalnya. Terus giginya tajam. Nah, seperti itu. Oke. Yang kelima. Yang kelima. Siapa di sini? Dinda. Dinda. Ya, Bu. Dinda. Ciri-cirinya bersifat autotrof, yaitu dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Merupakan organisme eukariotik, memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, bersifat multiseluler, memiliki klorofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Oke, jadi lihat yang keempat ini tadi macan itu masuknya kingdomnya animalia, hewan. Ciri-cirinya tadi yang kamu tahu. Yang kelima ini namanya kingdom plantae atau tumbuhan. Ciri-cirinya salah satu ciri khas dari tumbuhan adalah dia memiliki klorofil. Oke, kita teruskan. Ini nanti kita bahas. Apa yang dimaksud dengan taksonomi? Rangga Rizky Ramadan.
Apa itu taksonomi? Tangga menghilang. Revan Aditya. Oke, bareng-bareng. Apa yang disebut dengan taksonomi? Taksonomi adalah mengelompokkan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. itu namanya takson. Kalau taksonomi ilmu. Nah, ilmunya namanya taksonomi. Pengelompokannya namanya takson. Yang kedua, apa tujuan dari pengklasifikasian makhluk hidup? Tujuan dilakukan untuk mempermudah mengenalkan dan mempelajari makhluk hidup. Oke, betul. Yang ketiga, apa yang dijadikan dasar dalam pengklasifikasian makhluk hidup? Berdasarkan manfaat, Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Klasifikasi Oke. berdasarkan Banyak Ciri-ciri jawabannya. yang- Ada yang berdasarkan cirinya, ada yang berdasarkan kesamaan manfaatnya, ada yang berdasarkan kesamaan bentuknya. Nah, itu dasar pengelompokannya. Yang keempat, mengapa bakteri dimasukkan ke dalam kingdom Monera? Karena bakteri memiliki ciri utama dari kingdom Monera, yaitu tidak memiliki membran inti. berkembang biak Good. bukan membelah diri. Keren. juga bersel satu. Oke, salah satu jawabannya karena dia bersel satu. Satu. Yang kelima, apa saja peran organisme dari kingdom Monera dalam kehidupan kita sehari-hari? Pembuatan Antibiotik, ureosintin, penguraian asam cuka menjadi metana, dan karbon dioksida, pembuatan yogurt. Ya, betul. Salah satunya tadi buat obat ya. Yang keenam. Sebutkan urutan takson pada tumbuhan dulu. Dimulai dari yang terendah. Berarti dari mulai spesies. Spesies, genus, Ya. familia, Famili, ordo, kelas, Ordo, filum, klasis. kerajaan. Nah, Filum, kamu dan harus regno. hafal. Ulangi dari yang terendah. Spesies, Genus, famili, ordo, kelas, klasis, kerajaan. filum, dan regno. kingdom atau kerajaan. Sekarang yang hewan. Mulai dari bawah. Spesies, genus, famili, ordo, kelas, divisio. Kingdom. Jadi bedanya itu. Tumbuhan dan hewan bedanya di divisio dan filumnya. Kalau pada hewan itu namanya divisio, kalau pada tumbuhan namanya filum. Yang lainnya sama. Oke. Yang 7. Sebutkan aturan tata nama binomial nomenklatur. 1. Nama spesies terdiri Nama atas dua spesies terdiri atas dua kata. Huruf pertama adalah satu penulisan nama menunjuk makhluk nama hidup genus tak ditulis penting huruf atau huruf besar. Huruf pertama Nama penunjuk spesies spesies juga digunakan huruf mencantumkan kecil. inisial pemberi Nama nama spesies tersebut. menggunakan bahasa Latin ditulis Nama spesies harus dengan ditulis garis dari bawah, cetak miring, atau huruf tebal. Oke, lihat.
Nah, ini sistem binomial nomenklatur. Perhatikan. Nih, yang pertama ini ada Ibu tulis Jeamais, kita tambah. Oke. Nah, cara menulisnya, kalau di komputer kamu bisa pakai tulisan miring. Tapi kalau ditulis sendiri, kamu pakainya di garis bawah. Yang digunakan itu adalah bahasa Latin. Contoh, Ibu mau menulis jagung. Jagung ini bahasa Latinnya zea, mais. Nah, Z-nya yang pertama itu hurufnya harus besar. Zea. Seperti ini. Huruf yang berikutnya, di kata yang berikutnya ini huruf kecil. Jangan huruf besar lagi. Mais. Nah, nulisnya seperti itu. Jadi huruf pertamanya huruf besar, huruf keduanya, kata keduanya huruf kecil. Padi. Misalnya Ibu mau nulis padi. Padi itu Oriza Satipa. O-nya besar. Riza. Nah, Satipanya kecil. Satipa. Ini nama lain dari beras. Kayak gitu jadi nulisnya. Untuk penulisan nama Latin harus dipakai garis miring, pakai garis atau dimiringkan menulisnya. Nah, boleh seperti ini. Paham? Paham, Bu. Paham. Paham. Kita teruskan lagi. Ini selesai. Oke. Kita ulang dari awal. Siap. Saya mulai dari ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian membutuhkan nutrisi. Makan atau makan dan minum. Makan dan minum. Semua makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, jamur, protista, monera, semuanya membutuhkan makan dan minum. Minum. Yang ketiga, bergerak. Tumbuhan bergerak nggak? Bergerak. Nah, kayak gimana sih gerak tumbuhannya? Goyang-goyang. Oke, goyang-goyang. Oke, kamu tahu Putri Malu? Tahu. Kalau kamu sentuh apa yang terjadi? Malu-malu, daunnya langsung menutup. Itu adalah contoh dari gerak pada tumbuhan. Atau kamu pernah lihat tumbuhan, kalau tumbuh, dia menuju ke arah sinar matahari. Jadi pasti barelo. Kalau misal kamu jalan-jalan ke Bukit Senyum, atau kalau kamu lihat pohon cemara, semuanya miringnya semua ke arah timur. Itu karena tumbuhan bergerak menuju arah datangnya matahari. Atau kamu lihat, si akar akan tumbuh terus ke bawah, masuk ke dalam tanah. Karena adanya pengaruh gravitasi. Itu adalah bentuk dari gerak pada tumbuhan. Berikutnya cirinya, tumbuh dan berkembang. Bedakan. Kalau tumbuh itu asalnya kamu pendek, ngajangkungan, atau asalnya kamu begeng, lama-lama menggendut, membesar, itu artinya tumbuh. Tapi kalau berkembang, kamu asalnya bayi,
bayi jadi anak kecil jadi ABG jadi remaja, remaja dewasa, dewasa manula, sampai kamu tua, sampai innalillahi, selesai kamu jadi makhluk hidup. Itu namanya berkembang. Ya. Jadi kalau tumbuh, tanaman yang asalnya pendek jadi tinggi, itu namanya tumbuh. Tapi kalau berkembang, tanaman yang asalnya biji muncul daun sampai ada bunga, itu namanya berkembang. Paham? Kembang. Oke, kita teruskan. Berkembang biak. Berkembang biak ini atau disebut juga reproduksi. Jadi ini untuk mempertahankan keturunan. Keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Tadi pada tumbuhan contohnya daun putri malu. Kita juga peka terhadap rangsang. Kalau lagi kalau lagi gelap, tiba-tiba ada cahaya lampu mobil nyorot, seret. Apa yang kita lakukan? Melihat. Hah? Melihat? Ibu malah langsung pun ayah lampu. Nah, benar Azmi kayak gitu. Refleks kita pasti mengedipkan mata. Pasti seram. Itu adalah peka terhadap rangsang. Atau ketika kamu lagi masak, katel panas, tiba-tiba kepegang sama kamu. Mau tetap dipegang katelnya? Enggak. Nah, gimana reaksi kamu? Kaget. Pasti dilepaskan. Aduh, panas. Nah, itu juga peka terhadap rangsang. Oke, kita teruskan. Adaptasi. Ini pada hewan contohnya bunglon. Bunglon dia beradaptasi dengan mengubah-ubah bentuk tubuhnya untuk mempertahankan hidupnya. Jadi adaptasi itu adalah bentuk penyesuaian diri kita terhadap lingkungan. Contoh kita manusia. Kamu pergi ke kutub selatan, kutub utara yang dinginnya Masya Allah itu salju. Apa pakaian yang akan kamu pakai? Pakaian hangat. Nah, mungkin nggak kamu ke tempat bersalju pakai bikini? Enggak. Nah, kenapa? Karena kita adaptasi. Kita pengen hidup terus dong. Kalau misalnya kamu nggak pakai baju, datang ke tempat bersalju, hipotermia, maut atuh. Makanya kita ke tempat dingin dengan menggunakan pakaian yang hangat, jaket tebal. Itu adalah bentuk adaptasi. Oke. Jadi tadi sudah kita tahu yang membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup adalah ciri-ciri kehidupan. Kalau makhluk hidup punya ciri kehidupan, kalau benda tak hidup dia tidak punya ciri kehidupan. Kita teruskan. Jadi apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Tadi tujuannya apa? Untuk memudahkan mengenali, membandingkan, dan mempelajari. Oke. Sekarang takson. Takson ini urutan klasifikasi makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang takson ini namanya taksonomi. Ini kalau bisa kamu hafal. Ya. Tadi spesies, genus, famili, ordo, kelas, divisio, atau phylum, dan kingdom. Urutan itu kamu hafal. Kalau dari yang terbesar berarti kingdom dulu, divisio, phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Itu urutan takson. Nah, kita teruskan dengan kunci determinasi. Kunci determinasi adalah keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berdasarkan ciri umum hingga ciri khusus untuk menemukan jenis atau spesies dari makhluk hidup. Ini agak susah. Biasanya di soal-soal kalau belum paham bikin susah, tapi kalau udah ngerti gampang. Contohnya ini, ada soal. Kebaca nggak? Kecil ya? Kebaca. Kalau kurang ini di Zoom. Perhatikan kunci dikotomi phylum Arthropoda. Nah, pertama, tubuh terbagi menjadi kepala dan dada perut. Ini insekta. Kalau misalnya tidak terbagi, lanjut ke nomor 2 dan seterusnya.
Pertanyaannya, kelabang atau lipan itu memiliki ciri yang mana? Kelabang, tahu kelabang? Tahu. Nah, kamu tahu kan kelabang? Kelabang ada kepala, dada, dan perut nggak? Kelabang teh tinggi, nu merayap di tanah kayak kaki 1000, tahu? Nah, punya kepala, dada, dan perut nggak? Punya. Enggak, kan punya cacing itu panjang, nggak ada kepala, dada, perut, dia satu kayak gitu. Maka pilihannya ke 1B. B. Oke, yang pertama 1B. B. Terus udah 1B. Kata 1B suruh ke nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 kepala, dada bersatu dan perut. Oh enggak, kan enggak punya kepala dan perut. Berarti tubuhnya beruas-ruas. Tahu kelabang kan beruas-ruas gitu, garis-garis gitu. Si tubuhnya teh kotak-kotak gitu. Nah, berarti dia 2B. Ingat tadi 1B, 2B. 2B disuruh langsung ke nomor 4. Berarti nomor 3-nya nggak usah dibaca. Langsung ke nomor 4. Nomor 4, badannya pipih. Tiap ruas terdapat satu pasang kaki. Kamu lihat kaki 1000, setiap satu kotak ada kakinya. Setiap satu kotak ada kakinya. Makanya kakinya banyak. Berarti jawabannya 4A. Maka pilihan jawabannya dari A, B, C, D ini adalah nomor D. 1B tadi, 2B, dan 4A. Paham? Oke, itu cara menentukan kunci di kotak. Betul jawabannya D. Ini sudah. Ini silakan dibaca saja. Untuk mikroskop, mudah-mudahan nanti ketika kita tatap muka, kita akan praktek. Ya, jadi mikroskop tidak akan Ibu jelaskan dulu. Berdoa mudah-mudahan bumi kita semakin membaik, jadi kita bisa praktek. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak, kita akhiri Zoom hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Besok pertemuan yang akan datang kita akan ulangan. Silakan dipelajari LKPD-nya, silakan dipelajari bahan ajarnya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mau foto dulu, buka kamera. Siap. Siap. Oke. 1, 2, 3. Sip. Boleh lab. Dadah. Dadah.